أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا وتبديلها بالحسنات ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة بارك الله لنا ولكم وعلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وعلى كل أصحاب كل المؤمنين وإلى حضرة جميع يا الله إلى حضرة جميع على كل أصحاب كل من كسر حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أزواجه وذريته وآل بيته الكرام وجميع صحابته والتابعين وتابع التابعين وجميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين جميع مشايخنا وأساتذتنا سنگ أحمد جزيري بيرديه جزيري كي زينتين جزيري كي لورده جزيري كي حم جزيري كي فاطمة أم جزيري كي ابن جزيري وكي محمود سيرات إلى حضرتي أبي مسعود الله سليمان ذو الفقر وأحمد محمد أبي خالد أبو خليمة وآله وخالد محمد اسم جابر وإلى حضرتي جميع أهل درس مدن الأحياء منهم والأموات صغارهم وكبارهم خصوصا إلى حضرتي سيدنا الشيخ Sayyid Al-Azhar wa Mbah Mujahid wa Mbah Abdul Qahar wa Mbah Ubaidah wa Mbah Buyutimiyati wa Mbah Yahajir wa Mbah Mansur wa ila hadrati jami'an amwatina wa jami'il mu'minin wal mu'minat wa farallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i syuraka'una alladzina asyraku qalu rabbana haula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunik fa'alqau ilaihimul qawla innakum lakadzibun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Surat An-Nahl ayat 86. Qalu padha ngucap sapa wa idza ra'a lan ari kalane ningali sapa alladzina wong akeh asyraku kang padha nyekutake sapa alladzina ningali syurakaahum niki dados maf'ule ra'a syurakaahum ing pira-pira sesembahan sekutoni alladzina asyraku syurakaahum ing pira-pira sesembahan sekutoni alladzina asyraku. Ya Allah ya Rabbi ya Karim minasyayatini bae saking pira-pira setan wa ghairiha lan sa'liyane syayatin qalu niku kelebihan sekaya langsung qalu sing bawah qalu rabbana haula'i syuraka'una alladzi kunna nad'u langsung sing bawah qalu mongko padha ngucap sapa alladzina asyraku qalu mongko padha ngucap sapa alladzina asyraku rabbana haula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunik rabbana do pangeran ingsun rabbana do pangeran kawula haula'i ta mengkono syuraka minasyayatin wa ghairiha niku iku syurakauna pira-pira sesembahan sekutonan ingsun iku syurakauna pira-pira sesembahan sekutonan ingsun
Alladzina kunna kang ana sapa ingsun iku nad'u kang ana sapa kaula kunad'u nyembah sapa kaula ai na'buduhum tegese nyembah sapa kaula ing syuraka min dunika hale saking sakliyane sira min dunika hale saking sakliyane sira ya Allah ya Rabbi ya Karim fa'alqau iki jawabane fa'alqau mongko padha nibakake sapa syuraka ilaihim maring alladzina asyraku alqaula ing ucapan ya Allah ya Rabbi ya Karim ai qalu tegese padha ngucap sapa alladzina sapa syuraka lahum maring alladzina asyraku innakum lakadibun nyatane pengucap niki dados saged dados maf'ul saged dados badal nggih dari lafaz al-qaula innakum ing pengucap innakum lakadibun utawa nyatane pengucap innakum lakadibun innakum satenane sira kabeh alladzina asyraku iku lakadibuna yektine kang padha goroh sapa alladzina asyraku fi qaulikum ing dalem ucapan sira kabeh innakum satenane sira nyatane ucapan innakum satenane sira kabeh iku abadtumuna padha nyembah sapa sira kabeh ing kita kama kaitine barang fi ayatin kang tetep dalam ayat ukhra kang meneh makanu iyana ya'budun nyatane pengucap makanu iyana ya'budun makanu ora ana sapa alladzina asyraku utawa langsung musyrikun sami mawon alladzina asyraku ta musyrikun iyana ing kita mung ing kita ya'budun padha nyembah sapa alladzina asyraku sayakfuruna bi ibadatihim bakal padha kufur sapa syuraka bi ibadatihim kelawan oleh nyembah musyrikin wa alqau ilallahi yauma idzinis salama wa dhalla anhum ma kanu yaftarun An-Nahl 87 wa alqaulan padha nibaake sapa alladzina asyraku ilallahi maring Gusti Allah yauma idzin ing dalam ikilah dinane ya Allah ya Rabbi ya Karim ra'a alladzina asyraku syuraka'ahum niku yauma idzin ing dalam dinane ra'alladzina asyraku syuraka'ahum nibake asalama ing nurut ai istaslamu tegese padha nurut sapa musyrikun alladzina asyraku sami mawon li hukmihi maring hukume Allah wa dhallalan sirna ghaba tegese sirna anhum saking alladzina asyraku ta musyrikun apa ma barang kanu kang ana sapa musyrikun iku yaftaruna padha gawe-gawe sapa musyrikun ing mah min anna alihatahum baene sang saktenane pira-pira pangerane alladzina asyraku ta musyrikun sami mawon iku syafi'u bisa nulungi sapa alihatahum lahum maring ya Allah nulungi lahum maring alladzina asyraku pun sakmanten mawon. Pun terus niki membahas mengenai melanjutkan yang kemarin
Kon iki wa idzar alladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i syuraka'una alladzina qalu rabbana haula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunik. Kita terangkan secara garis globalnya dulu mengenai surat An-Nahl ayat 86 ini. Iki Allah Ta'ala ngendika wa idzar alladzina asyraku syuraka'ahum. Ketika orang-orang yang menyekutukan terhadap Allah Ta'ala itu melihat terhadap Tuhan-Tuhan sekutu mereka minasyayatini wa ghairiha, baik itu berupa setan ataupun juga berhala-berhala yang mereka sembah. Qalu rabbana haula'i, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Qalu rabbana haula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u. Maka mereka akan mengucapkan rabbana haula, wahai Tuhan kami, ya Allah wahai Tuhan kami, haula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunik, ay na'budu min dunik. Wahai Tuhan kami, mereka itu loh, yakni setan dan juga berhala dan juga yang lainnya itu, mereka itulah yang menjadi Tuhan sekutu kita yang kami sembah, alladzi kunna nad'u, yang kami sembah, ay na'buduhum, yang kami sembah, min dunik, dari selain. Jadi gampangannya ngomong, orang-orang musyrik itu ketika melihat di sana itu ada Tuhan sesembahan sekutu mereka berupa setan ataupun berupa setan ataupun berhala, mereka itu langsung wadul dumateng Gusti Allah. Mereka langsung mengadu terhadap Allah Ta'ala, wahai Tuhan kami, mereka itu loh Tuhan sesembahan sekutu kita yang kami sembah dari selain dirimu, katanya orang-orang musyrik. Akhirnya Tuhan sesembahan sekutu mereka itu menjawab fa'alqau ilaihimul qaula, maka mereka melemparkan terhadap orang-orang musyrik sebuah ucapan, berubah apa ay qaulu lahum innakum lakadzibun. Ya, mereka langsung, Tuhan sesembahan sekutu mereka itu langsung otomatis menjawab terhadap mereka, innakum lakadzibun. Kamu semua wahai orang-orang yang musyrik itu adalah orang yang bohong. Bohong gue kabeh. Nganggap aku sebagai Tuhan sekutu itu kalian semua adalah bohong. Dawuhnya teng mriki ngoten. Ai fi qaulikum innakum abadtumuna kama fi ayatin ukhra. Yani dalam ucapanmu bahwa sesungguhnya kalian semua itu telah menyembah terhadap kami. Jadi sakmarine mereka itu wadul, lek kapan nang koniku mereka itu menyembah terhadap Tuhan sesembahan mereka, dijawab sama berhala dan juga setan, dijawab innakum abadtumuna innakum lakadzibun. Kamu itu bohong. Kamu enggak menyembah terhadap kita. Yes. Kama fi ayatin ukhra, seperti yang ada pada ayat lain, makanu iyana ya'budun. Ya, mereka itu tidaklah menyembah terhadap kita. Dan juga dalam ayat lain itu ayat beda ya. Amen kayak koma nangkun. Jadi makanu iyana ya'budun koma harongono sayakfuru nabi ibadatihim itu ayat lain. Ayat bahasan bukan koma, titik. Sayakfuru nabi ibadatihim, dalam ayat lain juga dikatakan sayakfuru nabi ibadatihim. Mereka, yakni para Tuhan sekutunya mereka itu akan kufur, akan mengingkari terhadap tindakan penyembahan mereka. Pun intinya ini merupakan sebuah penghabaran daripada Allah Ta'ala bahwa besok di hari kiamat itu orang-orang kafir, orang-orang yang mensyirikkan terhadap Allah Ta'ala, mereka menyembah kepada Tuhan-Tuhan selainnya Allah Ta'ala, besok nang dina kiamat itu mereka akan, ketika melihat sesembahan-sesembahan sekutu mereka akan wadul dumateng Allah Ta'ala. Mereka akan mengadu terhadap Allah Ta'ala bahwa mereka lah Tuhan-Tuhan yang dijadikan sesembahan, yang dijadikan sekutu terhadap Allah. Dan mereka Tuhan-Tuhan sesembahan
akan langsung menolak pengakuan mereka seraya berkata innakum lakadibun, kalian semua itu bohong. Kalian semua itu bohong. Jadi ora kok marono diakoni. Ya, nang kiamat sih ora kok marono setan, berhala dan juga sesembahan-sesembahan lainnya itu ketika mereka diadukan kepada Allah Ta'ala, ora kok mereka itu mengakui, malah mboten wani. Malah mereka menganggap bohong terhadap para yang menyembah, yang menyekutukan itu tadi. Innakum lakadzibun. Dan kelanjutannya tinggal akan di ayat kelanjutannya wa alqau ilallahi yauma idzinis salama wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Wa alqau ilallahi yauma idzinis salama ay istaslamu li hukmi, dan mereka menjatuhkan terhadap Allah Ta'ala di hari itu, di hari kiamat itu, sebuah sifat nurut, yakni mereka menurut, tunduk terhadap hukumnya Allah Ta'ala. Alais dina kiamat Pak, gak bakal ono sing iso mampu aneh-aneh. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Asane kan ayat lain ngaten ya. Langsung sak mari ini para tuhan sesembahan yang mereka sekutukan itu menganggap bohong terhadap mereka, ya wis, mereka tidak mampu ngapa-ngapain lagi. Langsung mereka ucapkan, langsung mereka menjatuhkan terhadap Allah Ta'ala sifat nurut. Mereka langsung nurut, tunduk terhadap hukumnya Allah Ta'ala. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, ay ghaba anhum ma kanu yaftarun, dan sirnalah dari mereka apa yang telah mereka buat-buat. Berubah apa? Mereka membuat-buat, gawe-gawe, mereka membuat-buat bahwa min an alihatahum tusyafi'u lahum, ya, keyakinan mereka yang meyakini bahwa Tuhan-Tuhan sesembahan mereka itu akan mensyafaati terhadap mereka. Ini keyakinan mereka dulu. Setelah dibuktikan ternyata di akhirat beneran, ternyata sirna sudah anggapan dan keyakinan mereka yang mengatakan bahwa alihatahum, bahwa yang namanya Tuhan sekutu mereka akan menolong terhadap mereka, itu harapannya sirna. Pun kita jelaskan secara garis perincinya. Tangriki ngeten. Wa idza alladzina asyraku syuraka'ahum, ketika mereka, yakni orang-orang yang mensekutukan, itu melihat terhadap Tuhan-Tuhan sesekutu mereka. Tangriki ro'an ini bermakna absara, memang benar-benar melihat dengan mata kepala mereka besok di kiamat. Nah, tangriki dawuh para ulama, syuraka'ahum, para tuhan sesembahan mereka. Dawuhnya para ulama seperti yang didawuhkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, kenapa Allah Ta'ala itu meredaksikan, membahasakan setan dan juga para berhala itu dianggap sebagai syuraka atau sekutu. Ini jangan disalahpahami berarti bahwa Allah Ta'ala itu benar-benar mengikrarkan, mengakui bahwa mereka itu benar-benar sekutu, mboten. Tapi karena memang maksudnya di sini sekutu adalah dawuhnya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalamnya, karena memang yang namanya orang-orang kafir karena memang yang namanya orang-orang kafir itu dalam anggapan mereka menjadikan setan, menjadikan berhala itu sebagai sekutu terhadap Allah Ta'ala dalam al-ma'budiyah, dalam urusan penyembahan. Dalam urusan penyembahan. Lah, dan juga mereka itu kan terhadap yang namanya berhala. Orang-orang kafir itu kan memang benar-benar menjadikan sebagai berhala itu sebagai sekutu mereka. Nyapa kok sekutu mereka? Karena memang yang namanya orang kafir itu sampai rela membagi uang dan juga hartanya terhadap berhala. Seperti yang dibahas pada ayat kemarin itu, bahwa orang-orang kafir itu membagikan hartanya, memberikan sebagian hartanya untuk berhala. Berarti seolah-olah mereka itu menganggap yang namanya berhala itu adalah syuraka, sekutu mereka di dalam urusan harta. Yes. Nah, ketika mereka melihat terhadap Tuhan-Tuhan sesekutu sesembahan mereka, nah ini kalau dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, para ulama khilaf.
Ada yang menafsiri syuraka di sini adalah al-asnam, yakni para berhala, ya, karena memang mereka menyekutukan terhadap berhala. Ada yang menganggap asyayatin, yaitu para setan. Tapi paling enak ya kita mengikuti yang ada dalam kitab tafsir Syekh Jalaluddin As-Suyuti-nya. Beliau langsung mengglobalkan. Maksudnya syurakain baik setan atau berhala, pokoknya semua barang-barang yang mereka jadikan sekutu terhadap Allah Ta'ala, pokoknya. Yes. Apa yang mereka ucapkan besok di kiamat ketika mereka melihat terhadap syuraka'uhum, Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan sekutu bagi Allah Ta'ala. Sengaja mereka jadikan Tuhan sekutu bagi Allah Ta'ala. Mereka mengucapkan qalu Rabbana haula'i syuraka'una alladhina kunna nad'u ay na'budu min dunik. Mereka akan mengucapkan Rabbana, wahai Tuhan kami. Ndak wong biyen, orang-orang kafir, sak kafir-kafir orang biyen itu masih mengakui ketuhanannya Allah Ta'ala. Hanya saja mereka itu mensekutukan. Karena mereka memanggil bahasanya seperti ya, memanggil terhadap Allah Ta'ala dengan bahasa Rabbana, wahai Allah Tuhan kami, haula'i syuraka'una alladziina kunna nad'u min dunik ay na'buduhum min dunik. Itu loh, mereka itu loh yang kita jadikan sebagai Tuhan sekutu kita, yang kami semua ini menyembah terhadapnya dari selainmu. Di kampangan yang ngomong wadul dumateng Allah Ta'ala. Mereka wadul dumateng Allah Ta'ala. Itu loh, mereka itu loh yang kami jadikan sebagai Tuhan sekutu bagi kita, yang kami sembah dari selain. Dawuhnya para ulama tengriki seperti yang didawuhkan oleh Syekh As-Sawi. Tujuan mereka mengucapkan seperti itu apa tuh? Kalau dawuhnya Syekh As-Sawi, beliau dawuh innama qasadu bidzalika tauzi al-adzabi bainahum. Tujuannya mereka iku wadul, mengadu terhadap Allah Ta'ala. Ketika mereka melihat Tuhan sesembahan, itu tidak lain tidak bukan adalah tujuannya adalah mereka itu ingin membagi siksa terhadap mereka. Ada yang mengatakan kalau daunnya Imam Fakhruddin Ar-Razi bahasanya bukan kok membagi tapi ihalah. Ihalah itu ingin melemparkan siksa terhadap mereka. Gampang ngomong ngeten. Gusti, wahai Tuhan kami, kita itu melakukan sebuah kesyirikan. Gampang ngomong ngeten nggih. Katanya orang-orang musyrik, kita itu melakukan sebuah kesyirikan. Tidak lain tidak bukan gara-gara mereka. Gara-gara setan itu. Setan yang selalu mengajak kita kepada keburukan, setan yang selalu menghiasi amal-amal buruk kita sehingga seolah-olah terlihat baik, ya. Setan yang terus menjerumuskan kita kepada kekufuran dan juga kemaksiatan. Mereka mengucapkan yang seperti ini tidak lain tidak bukan agar dengan memiliki tujuan agar siksanya itu dialihkan kepada mereka, yakni para setan dan juga para berhala. Gampangan yang mengkula iki asline gak melok-melok. Seperti yang didawuhkan dalam ayat lain, kurang lebihnya ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau nggak salah ayatnya berbunyi laula antum lakunna mu'minin. Napa? Laula antum lakunna mu'minin. Andaikan tidak ada kalian semua, wahai setan, wahai berhala, niscaya kita semua akan beriman. Ini bukti bahwa mereka itu antara orang-orang musyrik dan juga Tuhan sesembahan mereka ini saling melempar sebuah kesalahan. Sama-sama tidak mau dihukumi salah. Orang-orang yang kafir ketika melihat terhadap Tuhan-Tuhan sesembahan mereka di hadapannya Allah Ta'ala, mereka matur, itu loh mereka itu loh, yakni setan dan juga para berhala itu loh yang menyebabkan kita tidak iman. Lalu sampai dawuh laula antum lakunna mu'minin, andaikan tidak ada kalian semua wahai setan wahai berhala, niscaya kami akan beriman. Katanya orang-orang yang mensyirikkan terhadap Allah Ta'ala, mereka
punya harapan besar. Secara garis globalnya pokoknya kabeh wong ini pengen selamat Pak, pengen selamat teko siksa, sampai-sampai mereka itu juga itu dibahasane nggak mau merasa bersalah. Karena kalau dalam tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi bukan tauzi al-adab, kalau dalam Syekh As-Sawi kan bahasanya tauzi al-adab, membagi adab, membagi siksa. Kalau dawuhnya Imam Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya, beliau itu dawuh tujuan mereka mengucapkan seperti itu tidak lain tidak bukan adalah karena ingin untuk melemparkan siksa terhadap mereka. Gampangane ngomong, ampun nyalahno awak dhewe, ampun nyalahno kita Gusti, ampun nyiksa kula, ampun nyiksa kita Gusti, nika mau lho sing jenengan siksa. Setan sing selalu menjerumuskan kita niku mau lho sing jenengan siksa. Ya. Dan juga para berhala itu mawon loh. Bon. Jadi yang pertama berarti orang-orang musyrik itu tidak mau bersalah. Tidak mau merasa bersalah. Mereka melemparkan kesalahan tersebut terhadap para setan dan juga para berhala dengan tujuan agar mereka melemparkan siksa, melemparkan siksa tersebut terhadap mereka. Pun itu dawuhnya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya. Kemudian dilanjutkan, ketika orang-orang yang mensekutukan terhadap Allah Ta'ala itu melemparkan kesalahannya dan ingin mengalihkan siksanya, itu harusnya juga diberikan kepada setan dan juga para berhala, maka yang ada adalah yang ini dilanjutkan, qalu ya Allah ya Rabbi ya Karim fa'alqau ilaihimul qaula innakum lakadzibun. Fa'alqau ilaihimul qaula ay qalu lahum innakum lakadzibun. Maka mereka Tuhan sesembahan mereka, Tuhan sekutu yang mereka jadikan sesembahan sekutu, itu mereka langsung menolak, langsung mengucapkan terhadap mereka innakum lakadzibun. Kalian semua itu bohong. Napa? Kalian semua itu bohong. Berarti napa? Saling melempar kesalahan. Tidak ada yang mau untuk disalahkan. Karena yang iki dawuhnya sakmarine orang-orang musyrik itu melemparkan kesalahannya kepada para berhala dan juga para setan. Kemudian langsung dibalik. Langsung dilemparkan kembali sama setan sama berhala. Innakum lakadzibun, sesungguhnya kalian semua itu bohong. Kalian enggak menyembah terhadap kita. Ya. Jadi saling melempar. Dan ngriki napa kok Allah Ta'ala meredaksikan dengan bahasa fa'alqau ilaihimul qaula ay qalu lahu. Aslinya kan ringkes toh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dawuhnya Imam Al-Biqai dalam kitab tafsir Nadmud Durar fi tanasubil ayi wassuar. Beliau itu dawuh begini, kenapa alasan Allah Ta'ala meredaksikan dengan fa'al qaw ilaihimul qawlah, tidak langsung dengan qalu. Kalau kita muratikan seperti ini, kalau fa'al qaw ilaihimul qawlah, mereka yakni para sesembahan sekutu mereka itu langsung menjatuhkan terhadap mereka sebuah ucapan. Lah, kenapa kok tidak langsung diredaksikan seperti yang ditafsiri mawon qaulu lahum? Langsung mereka itu langsung mengucapkan, membalas ucapan terhadap mereka. Oh, ternyata alasannya adalah karena fa'alqau ilaihimul qaula. Bahasanya kan menjatuhkan terhadap sebuah ucapan. Ini merupakan sebuah kinayah daripada cepatnya sebuah balasan ucapannya. Karena kan begini, yang namanya sebuah alqau atau menjatuhkan itu diibaratkan seperti halnya barang yang jatuh. Lek ono barang abot dijatuhkan dari atas, niscaya dia itu jatuhnya langsung cepet, gedebluk, langsung seperti itu. Lah, sama seperti halnya cepatnya ucapannya para Tuhan sekutu ini tadi, Tuhan sekutunya orang-orang musyrikin ini. Mereka
langsung begitu cepatnya mengucapkan balasan innakum lakadibun, sesungguhnya kalian semua itu merupakan orang-orang yang bohong. Seperti halnya ini cepatnya diibaratkan seperti cepatnya barang yang dijatuhkan dari atas ke bawah. Itu dakwahnya Al-Imam Al-Biqai dalam kitab Nadmud Durar fi Tanasubil Ayyi Wassuwar. Pun, kalau lanjutakan malih. Lah ngriki dingendikaken innakum lakadibun, sesungguhnya kalian semua itu bohong. Fi qaulikum innakum abadtumuna, ya. Ucapanmu yang berubah bahwa sesungguhnya kalian semua itu menyembah terhadap kita, itu merupakan sebuah ucapan yang bohong, seperti yang ada dalam ayat lain. Dalam ayat lain, makanu iyana ya'budun. Kalian semua itu tidaklah menyembah terhadap kita. Ucapani para syuraka, Tuhan-Tuhan sekutu mereka itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Atau juga dalam ayat lain, sayakfuru nabi ibadatihim. Mereka semua itu akan mengingkari terhadap penyembahannya orang-orang yang syirik. Dawanya Imam Fakhruddin Ar-Razi seperti ini. Kenapa kok orang-orang musyrik itu kok langsung dibalas seperti itu sama Tuhan sekutu mereka dengan ucapan makan iyana ya'budun, kalian semua itu bohong, kalian semua itu tidak menyembah terhadapku. Dawanya seperti yang juga dalam kitab tafsir Syekh Muhammad Al-Asy'arawi, karena mereka pertama sesungguhnya mereka itu pada hakikatnya adalah tidak menyembah terhadap berhala. Mereka itu pada hakikatnya menyembah terhadap hawa nafsu mereka sendiri. Gampangane ngomong ku saenake dhewe. Ora kok sak temene pancen nyembah berhala tenanan ngono ora. Tapi mereka itu sak karepe dhewe. Sehingga mereka tidak menyembah terhadap berhala, tapi mereka menyembah terhadap hawa nafsu mereka. Pengen nyembah berhala, kepengin nyembah setan, sak karepe dhewe. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan seperti ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kenapa kok mereka itu menganggap bohong seperti itu? Innakum lakadibun, kalian semua itu bohong. Karena mereka pun para berhala dan juga setan itu sama sekali tidak membenarkan terhadap tindakan mereka yang seperti ini. Ya, malah kan di dalam ayat lain itu dingendikaken kata senyatan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Rapat apal ayatnya. Daripada salah secara bahasa Indonesia nih mau. Dalam ayat lain itu dingendikaken ngeten. Dan sesungguhnya kalian semua itu tidak memiliki sifat menguasai terhadapku. Jadi bahasanya itu setan itu ketika besok di hari kiamat itu ngomong koyok ngomong bahwa sesungguhnya kami itu tidak memiliki kendali atas kamu. Kami hanyalah mengajak, kemudian kalian semua itu mau. Jadi setan seperti itu. Kami hanyalah mengajak, kemudian kalian semua mau. Nah, tak ajak toh. Kita itu kan sifatnya nggak sampai kok benar-benar menguasai itu kan boten. Benar-benar mengendalikan kan boten katanya setan. Kita itu cuma sekedar mengajak. Kita itu cuma sekedar mengajak. Kemudian kalian mengijabahi terhadap ajakan kami. Maka kalau seperti itu yang salah bukanlah kami, tapi yang salah adalah kalian semua. Di kelanjutan potongan ayatnya fala talumuni walumu anfusakum. Maka kalau yang ada seperti itu, ya, hendaknya kalian semua itu mencela terhadap, janganlah kalian semua mencela terhadap diriku yakni setan, tapi celalah diri kalian semua. Itu katanya setan seperti itu. Bon, niku ngoten. Jadi lempar-lemparan, nggak ada yang mau untuk disalahkan. Walqau ilallahi yauma idzinis salama wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. An-Nahl 87.
dan mereka melemparkan terhadap Allah Ta'ala pada hari itu, yakni hari kiamat, sifat nurut, ai istaslamu li hukmi, yakni mereka benar-benar nurut tunduk terhadap Allah Ta'ala. Apa semangis malah balik ngomong bahasanya itu di sini. Kenapa kok Allah Ta'ala tidak langsung pakai bahasa istaslamu? Kalau bahasanya langsung istaslamu itu kan berarti enteng. Kalau istaslamu itu kan makna langsung mereka itu nurut. Tapi Allah Ta'ala tidak meredaksikan seperti itu. Redaksinya adalah fa'alqau ilallahi yawma idzinis salam. Mereka menjatuhkan terhadap Allah Ta'ala di hari itu sifat nurut. Ini ternyata merupakan sebuah bentuk mubalaghah. Lek bahasane mek gur mereka itu nurut terhadap Allah Ta'ala, terhadap nurut dan juga tunduk terhadap hukumnya Allah Ta'ala, itu merupakan sebuah bahasa yang kurang istimewa. Tapi kalau dibahasakan fa'alqau ilallahi yauma idzinis salam, mereka menjatuhkan terhadap Allah Ta'ala di hari itu sifat nurut. Berarti seperti yang didakwakan oleh Al-Imam Al-Biqai ya, bahwa maksudnya menjatuhkan itu berarti diumpamakan. Nurutnya mereka itu diumpamakan seperti halnya sebuah benda yang dijatuhkan dari atas ke bawah. Niscaya itu langsung terjadi secara cepat. Ya cara watu diuncal mulai dhuwur sampai nisar kan lugure cepat bluk. Kan seperti itu ya. Maka sama, kalau bahasanya cuma istaslamu nurut begitu saja, ya kemungkinan nurutnya gak ndang-ndang nurut iso. Tapi Allah Ta'ala meredaksikan fa'alqau, langsung mereka itu menjatuhkan secara cepat, mereka itu menjatuhkan sifat nurut dan juga sifat tunduk mereka terhadap Allah Ta'ala di hari itu. Ya, gampangane ngomong eta. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, cara nang diredaksikan itu kan berarti seperti ini. Setelah antara orang yang mensekutukan dan juga para sesembahan sekutu mereka itu saling melempar kesalahan. Ya wes, cara orang-orang musyrik itu gak memiliki kekuatan sama sekali, sehingga mereka tunduk terhadap Allah Ta'ala, terhadap hukumnya Allah Ta'ala. Wa dhalla ghaba anhum ma kanu yaftarun min anna alihatahum tusyaffi'u lahum. Ya, dan kemudian sirnalah dari mereka semua apa-apa yang telah mereka buat-buat, yakni mereka meyakini bahwasanya Tuhan mereka itu akan mensyafaati, akan menolongi terhadap mereka. Enggak ada harapan lagi untuk mereka. Pun Ya Allah ya Rabbi ya Karim, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adzaban fawqal adzabi bima kanu yusidun. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.